Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Silakan buka halaman 15 Sumat. Kata penulis, khusyuk seperti inilah yang dibenci para sahabat dan dibenci ulama di masa silam, yaitu khusyuk yang zahir saja, tapi batinnya tidak khusyuk. Karena ini adalah khusyuk an-nifaq. Bahkan mereka membenci ketika seorang menampakkan kekhusyuan melebihi kondisi asli batinnya. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'ut tabi'in mengatakan, kana, mau diharokatin ya umat, kana yukrahu ayyura ar-rajulu minal khusyu'i aksara mimma fi qalbihi. Aksara mimma fi qalbihi. Kita ulangin. Kana yukrahu ayyura ar-rajulu minal khusyu'i aksara mimma fi qalbihi. Kata Fudail bin Iyad, seseorang dibenci menampakkan khusyuannya melebihi apa yang ada di dalam hatinya. Baik itu dari sisi air matanya mengeluarkan air mata gitu. Matanya mengeluarkan air mata atau badannya bergerak-gerak untuk menampakkan dia apa? Khusyuk. Tapi ternyata batinnya, pikirannya menghayal kemana-mana. Al-Qurtubi menyebutkan contoh bentuk khusyuk nifaq. Wa amma al-madhmumu, daumat, wa ammal madhmumu fatakallufuhu wattabaki wa mutati'atu ar-ra'si wa mutati'atu ar-ra'si kama yaf'aluhu al-juhalu liyurau bi'ainil birri wal ijlali wadhalika khida'un minasyaitani wa taswilun min nafsi al-insani Adapun khusyuk yang tercela adalah khusyuk yang dibuat-buat, berpura-pura menangis, kepalanya ditunduk-tundukkan, seperti yang dilakukan oleh orang yang bodoh untuk memperlihatkan kebaikan dan kemuliaannya. Dan hal itu adalah tipu daya dari syaitan dan godaan jiwa.
Nah, ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan kepada kita tentang praktek khusyuk nifak yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahil. Baik itu dia menangis, menundukkan kepala, menggetar-getarkan lutut mungkin, atau tangan, untuk memperlihatkan bahwa dia khusyuk di dalam sholatnya. Maka ini adalah tipu daya, menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Terkadang kita melihat ada orang yang tangannya digetar-getarkan, dipaksakan menangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering maksiat. Maka ini tidak sesuai dengan dengan perbuatannya di dalam dan di luar. Tak kala Umar bin Khattab melihat seorang pemuda yang sholatnya itu sambil menggetar-getarkan lututnya. Lalu selesai sholat pemuda itu, Umar memanggilnya lalu berkata, "Ya sahiba ar-ruqabah, wahai pemilik lutut yang bergetar-getar, tenangkan lututmu, karena khusyuk itu bukan pada lutut, tapi khusyuk itu di dalam hati." Jadi kesimpulannya, poin yang kedua ini umahat adalah khusyuknya seorang mukmin itu ada di dalam hatinya yang nanti akan melahirkan khusyuk jawarih, khusyuk anggota tubuh. Berbeda dengan khusyuknya orang munafik atau orang yang jahil. Mereka khusyuk di luar, tapi di dalamnya tidak khusyuk. Nah, poin yang ketiga, pahala solat yang didapatkan oleh hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Pahala yang didapati dari orang yang mengerjakan solat itu mahat, banyak atau sedikit, dilihat dari kualitas khusyuk yang dia lakukan di dalam solatnya. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisbuha." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar melaksanakan salat, dia datangkan semua rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, tapi ternyata ada yang berbeda-beda pahala yang dia peroleh. Ada yang mendapatkan 10%, dapatkan 9, 8, 7, 6, 5, 4, bahkan ada yang mendapatkan setengah saja dari pahala yang Allah siapkan. Perbedaan pahala yang diperoleh orang yang sholat ini umat tergantung tingkat kekhusyuan yang dia hadirkan di saat dia sholat. Nabi SAW menyebutkan pahala yang berbeda-beda bagi orang yang mengerjakan sholat tergantung dari kualitas sholatnya. Dan tingkatan kualitas sholatnya ditentukan oleh lahir dan batin sholatnya. Di antaranya adalah faktor kekhusyuan di dalam sholat. Ini bagian apa umat? Bagian dalam. Untuk itu ulama sepakat bahwa pahala yang didapatkan seseorang dari sholatnya sesuai tingkat kekhusyuan. Abdul Wahid ibn Yazid rahimahullah pernah berkata, Ajma'ati al-ulama'u ala annahu laisa lil abdi min salatihi
illa ma aqala. Illa ma aqala. Abdul Wahid berkata, ulama sepakat bahwa seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain apa yang dia renungkan dari salatnya. Selain apa yang dia khusyukkan di dalam salatnya. Riwayat yang menegaskan hal ini adalah keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Pahala dari salatmu hanya senilai apa yang engkau pikirkan dari salatmu. Tak kala seorang salat umahat, terus dia mikirin panci-panci yang ada di dapurnya. Dia pikirkan lontong sayur yang dibawa Pak Lek di depan. Kira-kira apa yang dia dapati umahat? Kalau dia larut terus mengikuti bayangan-bayangan setan tersebut, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia berusaha menepis dengan dia alihkan pikirannya, kekhusyuannya terhadap bacaan dan gerakan salat yang dia lakukan, maka pikiran-pikiran tadi tidak mengurangi pahala atau bahkan tidak membatalkan salatnya. Karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam salatnya maka tidak ada pahalanya. Karena khusyuk adalah ruh dan inti salat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-khusyu'u wa ta'aqqulu, diganti harokatnya itu mat ya. Didomahkan. Di situ fathah ya. Al-khusyu'u wa ta'aqqulu ruhus salati wa maqsuduha. Ruhus salati wa maqsuduha wa lubbuha. Fa kaifa yu'taddu bi salatin? Fa kaifa yu'taddu bi salatin faqadat ruhaha wa lubbaha. Faqadat ruhaha wa lubbaha. Khusyuk dan memikirkan apa yang dia baca, apa yang dia gerakkan di dalam salatnya, ini adalah ruh salat. Tujuan salat dan inti dari salat itu sendiri. Maka bagaimana mungkin salat seseorang akan diperhitungkan sementara ruh dan intinya tidak ada? Bahkan sebagian ulama menyebutkan salat yang tidak khusyuk lebih dekat kepada hukuman daripada pahala. Dosa yang dia dapati, iqab yang dia akan terima, ini lebih dekat daripada pahala yang dia inginkan. Al-Hasan Al-Basri berkata, kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal ukubati asra'u minha ilas sawabi. Fahiya ilal ukubati asra'u minha ilas sawabi. Setiap salat yang tidak menghadirkan hati lebih dekat kepada hukuman daripada memperoleh pahala. Ini kalau apa umahat? Kalau khusyuk itu wajib di dalam salat. Kalau ulama yang menganggap bahwa khusyuk itu makruh saja jika ditinggalkan, maka berarti apa? Tidak melahirkan ukubah dan dosa jika dia tidak khusyuk.
Karena sudah kita paparkan tentang hukum apa? Khusyuk di dalam salat. Keempat, makna melihat Allah ketika beribadah. Dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW ditanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini sudah kita bahas di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua, di mana Jibril datang berwujud manusia, memakai pakaian sangat putih, rambut yang sangat hitam. Dia menghadiri majelis ilmu dengan apa? Dengan rapi. Maka Jibril melontarkan 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan. Di antaranya adalah akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kesempurnaan ibadah, yaitu dengan ihsan. Yang mana ihsan ada 2 tingkatan. Yang pertama, seolah-olah melihat Allah, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau ini sudah dihadirkan ummahat, maka kita akan khusyuk dalam salat. Maka kita akan menjaga diri juga di saat ditinggal oleh suami, di saat bisa lebih beribadah kepada Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah melihatnya, memperhatikan semua amalannya. Jika 2 hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. 2 hal ini disebut dengan apa ummahat? Muraqabah. Merasa diawasi. Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua, yaitu kita yakin Allah melihat kita. Karena Allah memiliki nama Al-Basir, Maha melihat perbuatan hambanya. Bahkan Allah mampu melihat semut hitam yang berada di atas batu hitam bergerak di kegelapan malam. Allah tahu gerakan semut tersebut. Lalu bagaimana dengan makna ihsan tingkatan pertama? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita meyakini bahwa hamba tidak bisa melihat Allah. Di mana ummahat? Di dunia. Sudah pernah kita jelaskan ya, kenapa Allah tidak bisa dilihat di dunia? Maka jawabannya ummahat, karena Allah itu memiliki hijab, cahaya yang menghalangi pandangan manusia untuk melihat Allah. Seandainya hijab ini tersingkap, maka akan membakar sejauh mata memandang. Kira-kira ini mudarat gak ummahat? Mudarat kan? Bahaya kalau kita diberikan kesempatan melihat Allah di dunia. Maka tatkala Musa, Ibrahim minta diperlihatkan, Allah tidak berikan kesempatan. Kenapa? Karena itu akan memudaratkan Nabi tersebut. Nah, kita meyakini bahwa hamba tidak bisa melihat Allah, karena hamba hanya bisa melihat Sang Penciptanya setelah dia mati. Ini merupakan kenikmatan yang tiada taranya, melebihi kenikmatan bersama bidadari, bersama makanan yang nikmat di dalam surga. Nabi SAW bersabda, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian hingga kalian mati. Sudah kita pernah jelaskan juga bahwa ada 2 tempat
di mana manusia bisa melihat Allah. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di dalam surga. Di padang mahsyar yaitu tatkala Allah berfirman di surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu akan datang menuju ke padang mahsyar untuk mengadili manusia. Di akhirat, di dalam surga, Allah sebutkan di surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Lalu apa makna ibadah seolah-olah melihat Allah? Anda garis bawahi kata seolah-olah. Hanya membuat gambaran seolah-olah dan bukan realita kejadiannya. Kalimat seolah-olah dipahami para ulama sebagai istihdar al-qalbu, yaitu menghadirkan hati dengan meyakini bahwa hadirnya Allah di hadapan kita. Ketika dia beribadah seolah-olah Allah berada di hadapannya, sehingga dia akan lakukan ibadah dengan sangat serius, sangat fokus, sangat khusyuk, diiringi dengan rasa takut dan harapan besar agar ibadahnya diterima. Jadi seluruh ibadah itu maknanya adalah doa. Seluruh ibadah maknanya adalah doa. Di sana ada harapan agar Allah menerima ibadah yang kita lakukan. Bukan otomatis langsung diterima. Kita berharap lagi. Semoga ada satu majlis, ada satu sedekah, ada satu sujud yang Allah terima dari ibadah-ibadah kita. Karena kalau satu saja diterima ummahat, maka kita sudah mendapatkan gelar al-muttaqin, hamba yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan hambanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Baz, ulama yang sezaman dengan kita, menjelaskan makna potongan hadis di atas, yakni ka'annaka tusyahiduhu, yakni hatta tajtahida fil amali, hatta tajtahida fil amali, hatta takhlisa fil amali, hatta takhlisa fil amali, hatta tuwaddiya al amalah, hatta tuwaddiya al amalah, ada yang tertinggal enggak umat? Iya, kita ulangin, yakni ka'annaka tusyahiduhu, yakni, berarti yakni itu bahasa Arab ya umat ya. Yakni hatta tajtahida fil amali, hatta takhlisa fil amali, hatta tuwaddiyal amala ala khairi wajihin, ala khairi wajihin wa akmali wajihin, wa akmali wajihin. Fa innal mu'mina idza amila ka'annahu yushahidullaha
yushahidu Allah. Wa anna Allah amamahu. Fa innahu yajtahidu fil amali wa yahrisu ala ikmalihi wa itmamihi. Kata Syekh bin Baz, maksudnya kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya, sehingga kamu akan bersungguh-sungguh dalam beramal, berusaha bisa ikhlas dalam beramal, berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena ketika seorang mukmin beramal, seolah dia melihat Allah dan bahwa Allah di depannya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal dan semangat untuk melakukannya dengan sempurna. Coba bayangkan umat, tak kala kita kerja di perusahaan, terus ada pengawas di depan, ada pengawas di ruangan tempat kerja kita. Pasti kita umat? Semangat kan? Gak berani kita sambil tiduran, sambil main HP gitu bekerja, karena ada yang awasi. Ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain ketika menjelaskan tentang ihsan, antakhsyallaha ka'annaka tarahu. Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda sholat di hadapan Allah? Pasti kita akan serius, fokus, karena sedang diawasi. Dan dia mengetahui lahir batin Anda. Anda mikirkan macam-macam dalam sholat, Allah tahu. Meskipun badan Anda khusyuk, Anda tidak akan berani berkutik, Anda tidak akan menoleh, hati Anda juga akan fokus dan tidak melayang kemana-mana. Itulah pengaruh ihsan dalam amal yang membuat amalan kita akan semakin bernilai. Yang kelima, khusyuk itu adalah ketenangan batin. Inti khusyuk di mana umat? Di dalam batin kita. Nabi SAW merasa tenang ketika khusyuk dalam sholat. Allah telah menjadikan sholat sebagai penenang jiwa untuk beliau. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Dijadikan atau diletakkan qurratu ain. Apa qurratu ain maknanya umat? Artinya apa? Penyejuk pandangan. Hal yang membuat tentram Nabi SAW ketika melaksanakan sholat. Kira-kira umat, kalau ada orang sholat merasa tenang, merasa lezat di saat sholat, dia mau nggak terburu-buru? Enggak, karena dia menikmati. Coba umat, kalau sekiranya dihidangkan makanan yang terlezat menurut umat, dihidangkan mungkin rawon atau apalah yang dia senangi, pasti dia akan berlama-lama menikmati makanan tersebut. Nah, salat bagi Nabi SAW adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan kepenatan batin setelah berinteraksi dengan banyak masalah. Maka Rasulullah pernah memerintahkan Bilal, "Arihna ya Bilal bis shalah." Wahai Bilal, buat kami istirahat dengan salat.
Dengan cara apa umahat? Iqamah. Tegakkan iqamah. Biar kami bisa melaksanakan sholat. Karena itu ketika beliau sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah dengan cara sholat. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan, kana nabiyyu idza hazabahu amrun shallah. Perhatikan umahat, kalau umahat membaca hadis ada kana di awalnya, maka perbuatan itu didawamkan oleh Nabi. Dilakukan terus menerus. Di sini Nabi SAW merutinkan ketika beliau ada masalah, maka beliau segera mengerjakan sholat. Kenapa umat? Karena sholat itu ibadah yang paling agung. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat agar Anda mau diselesaikan urusannya, dilepaskan permasalahan hidupnya, tak kala Anda beribadah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini Allah sebutkan di surah At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Umahat ada masalah di rumah, masalah dengan istri, tetangga, dan yang lainnya, tegakkan sholat. Insya Allah Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita umahat hidup ini pasti akan menjalani masalah-masalah dalam kehidupan. Kalau umahat nggak mau menghadapi masalah, jangan hidup. Kalau nggak mau menghadapi masalah. Punya suami ganteng masalah umahat. Punya suami jelek juga masalah. Punya suami miskin kerek masalah. Punya suami kaya juga masalah. Paham? Kita tidak akan lepas dari permasalahan hidup. Paham? Jangan pernah Anda terpikir untuk lepas dari permasalahan. Kita sudah ngaji juga ada masalah. Sudah ibadah juga ada masalah. Setiap permasalahan itu sesuai dengan tingkat keimanan dan kekuatan kita umat. Karena enggak mungkin Allah membebani masalah kepada kita sesuatu masalah yang dibebankan kepada para nabi. Enggak mungkin kan umat? Karena pasti Allah akan berbuat zalim kepada kita. Iman kita baru secuil, masalahnya juga secuil. Iman kita naik lagi, diuji lagi dengan masalah yang sesuai dengan kadar keimanan. Apabila Nabi SAW memiliki masalah yang serius, beliau kerjakan sholat. Suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan Robnya. Dia mengetahui bahwa Robnya itu pengatur. Sebaik-baik yang mengatur dan memberikan solusi, pilihan yang terbaik, yang kadang kita tidak terpikir pilihan tersebut. Allah lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri. Sehingga sholat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban. Bagian dari kebutuhan manusia, mereka selalu menghendaki ketenangan. Sudah pernah kita sebutkan umahat bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketenangan jiwa. Paham? Bukan pada harta, bukan pada rumah, kendaraan, dan lain-lain. Tapi apa? Pada ketenangan jiwa. Kita mungkin hidup pas-pasan tapi jiwa kita tenang. Paham? Kita juga mungkin memiliki harta yang berlimpah, jiwa kita tenang. Ketenangan jiwa itu hanya diperoleh bagi mereka yang menghambakan diri kepada Allah. Tanpa memandang dia kaya atau miskin, sehat atau sakit.
Sehingga ketika orang itu tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan yang sesuai syariat, mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada ajarannya, seperti bertapa, gerakan yoga, semedi, dan yang lainnya. Islam memberikan kita sarana yang sangat indah untuk mendapatkan ketenangan, yaitu dengan berusaha khusyuk di dalam salat. Dan selesai tentang pembahasan khusyuk. Makna salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini adalah pembahasan baru dari penulis tentang firman Allah, aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahil akbar. Coba perhatikan ini umahat, ayat yang agung ini, di mana faedah yang bisa kita raih dari mengerjakan sholat itu umahat ada dua di ayat ini. Yang pertama, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang ketiga adalah mengingat Allah. Dan ini adalah yang paling besar dari tujuan mendirikan sholat. Dalam surah At-Taha Allah sebutkan, aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita mengingat Allah umahat, maka inilah yang membuat hati tenang, membuat kita tidak lalai, membuat kita bahagia. Tapi kalau mengingat selain Allah, membuat kita apa? Sengsara. Tujuan utama, tujuan yang terbesar dari menegakkan salat adalah zikrullah. Yang kedua adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Cuma yang jadi permasalahan di sini umahat, wala dzikrullahil akbar, itu atofnya kemana? Ini dalam pembahasan ilmu nahwu ya. Atofnya kemana ini? Kalau ke fahsya atau ke mungkar, dia seharusnya apa? Kasrah. Wala dzikrillahi akbar. Maka yang benar bahwa atofnya ini ke kedudukan khobar innah. Kedudukan khobar innah. Di mana khobar innah di situ adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa banyak orang yang sholat tapi masih rajin berbuat maksiat? Rajin sholat 5 waktu tapi di samping itu dia menggibah juga temannya. Dia bermuamalah curang. Dia menyakiti tetangganya dengan suara murotal Al-Quran. Dia menyakiti suaminya dengan menguasai harta suaminya. Banyak kejahatan yang dia lakukan. Kok kenapa ini? Insya Allah di kesempatan ini akan dibedah tafsir dari ayat di atas. Konsekuensinya mengimani Al-Quran adalah membenarkan semua isinya. Karena Al-Quran datang dari zat yang maha benar dan semua isinya benar. Tak satu pun di ayat Al-Quran umahat yang keliru, yang mengalami revisi, perombakan, perubahan. Bahkan Al-Quran senantiasa terjaga. Beda dengan Taurat, Injil, itu mengalami perubahan. Al-Quran Allah sendiri yang turun langsung menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula lah yang menjaganya.
Sehingga tidak ada keterangan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita di lapangan. Hanya saja terkadang kita tidak paham dengan tafsir ayat tertentu, sehingga kita memiliki kesimpulan yang keliru. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Penjelasan tafsir ayat inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat yang semakna dengan ini adalah firman Allah yang mengisahkan perjalanan dakwah Nabi Syuaib saat beliau melarang kaumnya untuk menyembah berhala dan sikap curang dalam timbangan. Jadi kaum Syuaib ini umat adalah kaum yang memberikan contoh kepada umat-umat setelahnya tentang apa? Curang timbangan, mengurangi takaran. Paham? Kayak yang ada di pasar ikan Pandansari umat. Beli ikan 1 kilo, ternyata 7 ons saja yang dia dapati. Atau 8 ons. 7 ons 700 gram atau 8 ons 800 gram. Timbangan yang dia pakai sudah di setel. Sehingga dia berani untuk menjual lebih murah dibandingkan yang lain. Kira-kira dia mencuri atau enggak ini umahat? Nah, dia enggak mencuri umahat. Dia berkhianat. Paham? Sama dengan koruptor. Koruptor itu tidak mencuri, dia apa? Berkhianat. Kita percaya dia menjalankan amanah, ternyata dia apa? Dia sunat mulai dari gubernur, wali kota, camat, RT, akhirnya BLT sampai 50.000 di tangan orang miskin. Nah, demikian juga orang yang mengurangi timbangan, mereka apa? Berkhianat. Kita percaya dia jujur dalam timbangan, ternyata dia ngibulin kita. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw naf'alu aw an naf'ala fi amwalina ma nasya'u. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah salatmu yang menyuruh kami agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Saat mereka tidak punya alasan untuk menolak dakwanya Nabi Syuaib, mereka menuduh bahwa penyebab Nabi Syuaib melarang mereka menyembah berhala adalah salatnya beliau. Lalu apa makna salat yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat? Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perbedaan pendapat ulama terkait tafsir ayat di atas. Yang pertama, salat yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran yang dilantungkan saat orang mengerjakan salat. Kita tahu mahat bahwa di dalam salat itu ada Al-Quran yang dibaca, baik itu Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah rukun, selain Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu an. Pendapat ini menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran yang dilantungkan seseorang ketika sholat berisi nasihat, perintah dan larangan. Terlepas apakah orang yang membacanya mau menurutinya atau tidak. Iya, kalau dia paham apa yang dia baca umat. Kebanyakan kita nggak paham kan apa yang dibacakan oleh imam. Tak kala si imam membaca wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang sholat di belakang pelaku riba. Paham? Dia nggak tahu bahwa ayat yang dibaca imam melarang Anda untuk bekerja di bank, melakukan transaksi ribawi. Akhirnya apa? Dia nggak paham dan tidak memberikan
dampak sedikit pun dari bacaan imam tersebut. Karena dalam Al-Quran terkadang bacaan Al-Quran disebut dengan kata salat seperti firman Allah Ta'ala, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Nah, pendapat yang pertama ini apa Umahat? Bahwa makna salat mencegah dari itu adalah bacaan salat itu. Bacaan salat. Yang kedua, salat yang dimaksud adalah ibadah salat seperti yang kita kenal. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya mereka berbeda pendapat makna dari ibadah salat bisa menghalangi dari perbuatan yang keji dan mungkar. Pendapat pertama, makna ibadah salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang berkualitas, yang sesuai sunnah dan khusyuk ketika mengerjakannya. Baru nanti berdampak apa Umahat? Bisa mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Berarti ini terikat dengan keadaan sesuai dengan sunnah dan khusyuk dalam salatnya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulan yusalli bilail fa idza asbaha saraqah. Qala yanhahu ma yaqul. Datang seorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melaporkan sesungguhnya fulan rajin salat malam. Siang harinya dia mencuri. Bagus diganti ini umat. Fa idza asbaha, apabila dia berada di pagi hari, dia mencuri. Qala yanhahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yanhahu ma yaqulu. Apa yang dia kerjakan akan mencegahnya. Mencegah dia dari perbuatan mencuri tersebut. Pendapat yang kedua, ibadah salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya ketika seorang sedang melakukan salat, dia tidak bermaksiat, karena tidak mungkin seorang salat dia minum khamar atau melakukan ghibah apalagi berzina, sehingga salat menghalangi seseorang itu berbuat maksiat. Yang kedua ini Umahat, maknanya adalah orang yang sedang salat itu dia sibuk dengan kebaikan kan Umahat ya. Apakah itu zikir ataukah bacaan Al-Quran, sehingga gak sempat lagi dia ghibah, gak sempat lagi dia namimah, gak sempat lagi dia lihat media sosial yang mendatangkan maksiat. Kenapa Umahat? Karena dia sudah sibuk dengan apa? Dengan kebaikan. Coba perhatikan Umahat, gelas kosong itu. Kalau terisi dengan air full, maka nggak ada kesempatan bagi apa? Bagi hawa kan? Jika waktu kita penuhi dengan kebaikan, maka nggak sempat lagi mikirin keburukan. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama tabi'in. Beliau menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, yakni madumta fiha. Madumta fiha. Selama engkau mengerjakan salat, maka selama itu Anda tercegah dari perbuatan apa Umahat? Keji dan mungkar. Berarti ini membatasi hanya perbuatan salat. Kalau yang sebelumnya Umahat mengikat bahwa salat yang mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar jika sesuai dengan sunnah dan khusyuk. Kalau sekiranya gini Umahat, ada orang salat tapi dia tidak sesuai dengan sunnah, dia berbuat bid'ah. Atau dia salat tapi tidak khusyuk. Kira-kira Umahat,
Salatnya itu dapat mencegahnya nggak dari perbuatan mungkar? Dapat nggak kira-kira umat? Maka jawabannya tidak, karena dia sendiri saja sudah berbuat mungkar kan? Paham? Salat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu adalah perbuatan mungkar. Salat tidak khusyuk itu adalah perbuatan mungkar. Bagaimana mungkin dari salat yang mungkar akan mencegah kemungkaran? Justru apa umat akan mendatangkan kemungkaran yang lain. Paham maksudnya ini umat? Ibnu Aun al-Ansari mengatakan, Idza kunta fi salatin fa anta fi ma'rufin. Sudah umat? Idza kunta fi salatin fa anta fi ma'rufin. Wa qad hajazatkah. Wa qad hajazatkah. Taknya disukun ya. Hajazatkah. Anil fahsya'i wal munkar. Apabila engkau berada di dalam salat, mengerjakan salat maknanya, maka kamu sedang melakukan hal yang ma'ruf. Dan salatmu mencegahmu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kamu tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat baik dengan lisan ataukah dengan anggota tubuh. Catatan, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'da. Siapa yang salatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah menambah apa-apa dari salatnya kecuali semakin jauh dari Allah. Itu ditambah umahatnya terjemahannya. Maka tidaklah menambah apa-apa dari salatnya kecuali semakin jauh dari Allah. Kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis ini dinilai sebagian ulama sebagai hadis yang batil. Karena bertentangan dengan hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda mengenai orang yang malamnya salat, siangnya atau pagi harinya dia mencuri. Dan pendapat yang benar bahwa nasihat ini merupakan keterangan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Qatadah dan yang lainnya. Sebagaimana keterangan Al-Hafidh bin Katsir setelah beliau menyebutkan riwayat yang menyebutkan keterangan di atas. Maknanya umahat bahwa yang tadi kita bacakan itu bukan ucapan Rasulullah. Tapi ini adalah mauquf atau asar yang datang dari sahabat, tabi'in dan seterusnya. Wal asahhu fi hadha kullihi wal asahhu fi hadha kullihi al mauqufatu an ibni Mas'udin wa ibni Abbasin wal Hasani wa Qatadata wal A'mashi wa ghairihim wallahu a'lamu.
Jadi kita berikan kesimpulan umahat tentang makna atau tafsir dari ayat firman Allah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makna yang pertama adalah umat apa? Bacaan salat yang dapat mencegah. Kalau orang itu mau mengamalkan kan? Yang kedua adalah salat yang khusyuk. Salat yang sesuai sunnah yang dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Makna yang ketiga, salat itu sendiri yang menghalangi dia dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika dia salat, nggak sempat dia melakukan maksiat dengan lisannya, tangannya, anggota tubuhnya yang lain. Karena dia sibuk dengan kebaikan. Nah, ini umat yang kita bisa sampaikan di pagi hari ini. Nah, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.